Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samal Farzi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Prodi Informatika dengan NPM 2531208. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang Data Central Tendency dari mata kuliah Statistika. Kita mulai dari penjelasan. Data Central Tendency atau ukuran pemusatan data adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan suatu kumpulan data. Nilai ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum dari data yang dimiliki. Terdapat 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama itu mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga ada modus, nilai yang paling sering muncul. Ketiganya memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing sesuai dengan jenis data yang akan dianalisis. Di sini ada bahasan yang pertama yaitu mean. Mean atau rata-rata adalah ukuran pemusatan yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data kemudian membaginya dengan banyaknya data yang tersedia. Mean merupakan ukuran yang paling sering digunakan karena mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi data. Namun, mean sangat dipengaruhi oleh adanya nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan data lainnya. Seperti di sini perhitungan mean. Rumus perhitungan mean adalah menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan jumlah datanya. Seperti contoh di sini, 70, 75, 80, 85, dan 90. Jika itu semua dijumlahkan, maka akan menjadi 400. Nah, karena jumlah datanya 5, maka hasil 400 tadi kita bagi 5 dan hasilnya akan menjadi 80. Nah, itulah yang disebut mean atau nilai rata-ratanya. Lanjut ke materi yang kedua yaitu ada median. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median digunakan ketika data memiliki nilai ekstrim atau outlier karena nilai-nilainya tidak mudah dipengaruhi oleh data yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Oleh sebab itu, median sering digunakan dalam analisis data ekonomi dan sosial. Untuk rumus dari median adalah data yang akan dihitung ditambah 1 lalu dibagi 2. Nah, seperti contohnya di sini ya. Rumus median untuk data tunggal adalah median sama dengan data ke n yang akan dihitung ditambah 1 lalu dibagi 2, dengan n menyatakan jumlah data. Sebagai contoh, terdapat data 10, 15, 20, 25, dan 30. Jumlah data adalah 5, sehingga posisi median diperoleh dari perhitungan 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3. Oleh karena itu, median berada pada data ketiga, yaitu 20. 10 itu adalah data pertama, 15 adalah data kedua, dan 20 adalah data ketiga. Dengan demikian, median dari data tersebut adalah 20. Lalu di sini yang ketiga ada modus. Modus merupakan nilai yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi dalam suatu kumpulan data. Berbeda dengan mean dan median, modus dapat digunakan baik pada data numerik maupun data kategori. Modus sangat berguna untuk mengetahui nilai atau kategori yang paling dominan dalam suatu kelompok data. Seperti di sini, cara menentukan modusnya. Di sini ada contoh data 577, 8, 10, 7, dan 12. Dan ingat, modus itu adalah suatu data yang memiliki frekuensi kemunculannya. Jadi, modus ditentukan dengan cara melihat nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini angka 7 muncul sebanyak 3 kali, sedangkan angka lainnya hanya muncul 1 kali. Kita ulangi. 577, 8, 10, 7. Karena angka 7 memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 7. Lalu di sini adalah akhir dari materi kita atau kesimpulan. Data Central Tendency atau ukuran pemusatan data merupakan konsep dalam statistika yang digunakan untuk menentukan nilai yang dapat mewakili suatu kumpulan data. Di sini terdapat 3 ukuran pemusatan yang umum digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Mean digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari seluruh data. Median digunakan untuk menentukan nilai tengah setelah data diurutkan. Sedangkan modus digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Nah, di pemilihan ukuran pemusatan yang tepat sangat penting. Mengapa? Karena dapat membantu dalam menganalisis data dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Dengan memahami konsep mean, median, dan modus, seseorang dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian informasi dari saya. Saya mohon maaf sekali apabila banyak kata-kata yang salah, terbelit-belit, dan pengucapan salah lainnya, ataupun juga penjelasan yang kurang dimengerti.
Oleh karena itu, saya meminta maaf dan terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.